ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah, dan jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Syekh Utsaimin, kita ambil faidah dari ayat ini, min fawaidil ayah al-amru bil infaqi fi sabilillah. Itu perintah untuk berinfak di jalan Allah. Baik infak yang sifatnya wajib maupun infak yang sifatnya sunnah. Dan infak yang sifatnya wajib tentu harus lebih dahulukan daripada yang sunnah. Dan akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW dalam ayat dan dalam hadis-hadis yang sangat banyak menganjurkan umatnya untuk banyak berinfak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, al-mar'u tahta dhilali sadaqatihi, bahwa seseorang itu di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Maka sedekahnya itu yang menaungi dia, dari teriknya matahari di padang mahsyar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak menganjurkan kita untuk banyak bersedekah. Jadi antaranya ayat ini Allah mengatakan berinfaklah dan jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya jika kalian pelit, di mana kalian tidak mau menginfakkan harta kalian, maka sebetulnya kalian hendak membinasakan harta kalian itu sendiri. Karena kata Rasulullah SAW, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah, a'fi munfiqan khalafa, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata, ya Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan ya Allah berikan kepada orang yang pelit, yang tidak mau berinfak itu kebinasaan pada hartanya. Berarti orang yang pelit, orang yang tidak berinfak dan tidak mau berinfak, hakikatnya ia sedang melemparkan dirinya kepada apa? Kepada kebinasaan. Orang yang pelit jangan menganggap dengan pelitnya tersebut ia memelihara hartanya, tidak. Justru harta itu semakin kita pelit tidak diinfakkan, semakin Allah akan hancurkan harta tersebut. Tapi semakin harta itu banyak diinfakkan di jalan Allah, maka semakin Allah memberkahi harta tersebut. Faedah yang kedua, wa minha al-isyara ila al-ikhlas fil amal. Isyarat agar kita ikhlas dalam beramal saleh. Karena Allah berfirman di situ, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Kata-kata di jalan Allah memberikan isyarat hendaknya kita ikhlas, dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ikhlas, tidak disebut di jalan Allah. Dan kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak pula disebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut infak yang benar yang diterima oleh Allah
kalau memang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya minha tahrimul ilqa bil yad ila tahlukah. Itu haramnya melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Dan semua dosa hakikatnya kebinasaan. Bukan hanya kikir. Ya, orang yang melemparkan dirinya kepada kemaksiatan, misalnya dengan ghibah, dengan namimah, dengan makan riba, dan yang semisalnya, berarti orang ini sudah melemparkan dirinya kepada jurang kebinasaan. Na'udzubillah. Wa minha faidah selanjutnya. Annama kana sababan lidharar fa innahu manhiyun an. Bahwa segala sesuatu yang menyebabkan datangnya mudarat, ya segala sesuatu yang menyebabkan datangnya kemudaratan, maka itu dilarang. Ya. Wa min ajli hadhil qaidah arafna anna dukhan haram. Maka berdasarkan kaidah ini, kata beliau, rokok itu haram. Kenapa? Karena semua dokter sepakat bahwa yang namanya rokok itu yang menimbulkan mudarat. Maka orang yang merokok pada hakikatnya akal Islam, dia sudah menceburkan dirinya kepada kebinasaan. Sudahlah ia mubadzir, sudah begitu ia menyakiti dirinya sendiri, sudah begitu dia menyakiti orang lain dan sekitarnya. Maka ya akhi, ya, rokok itu tidak ragu akan keharamannya ya akhi, bagi orang yang mau berfikir. Faedah selanjutnya minha al-amru bil ihsan, perintah untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya itqanus syai'. Artinya melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, itu namanya ihsan. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka Allah yang melihat kamu. Maka kita berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan perbuatan ihsan itu pada segala sesuatu. Dalam sholat kita wajib ihsan. Bagaimana ihsan dalam sholat? Ya, kita berusaha memperhatikan rukunnya, memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan kekhusyuannya. Dalam zakat kita berusaha untuk ihsan, dalam haji, dalam umroh, dan dalam segala sesuatu. Bahkan dalam cara berpakaian kita diperintahkan untuk ihsan. Dalam bergaul, dalam rumah tangga, dalam cara makan, cara minum. Maka semua harus berbuat ihsan. Ya. Aminha, faedah selanjutnya. Isbatul mahabbati lillah, penetapan akan sifat cinta bagi Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti ihsan itu adalah merupakan sifat daripada cinta itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki ya akhwal Islam. Tidak boleh ditakwil kepada makna yang lain. Kalau dikatakan bukankah manusia punya sifat cinta? Kita katakan bukankah manusia melihat? Ya, Allah melihat tidak? Melihat. Apakah hanya karena sama-sama melihat mengharuskan artinya melihatnya Allah sama dengan makhluk? Jawab tidak. Maka kita katakan Allah melihat sesuai dengan keagungannya. Manusia pun melihat sesuai dengan keadaannya. Demikian pula manusia mencintai, Allah mencintai. Maka Allah mencinta Allah tentu beda dengan cinta manusia. Masing-masing sesuai dengan ya keadaannya masing-masing. Akhwal Islam azani Allah wa ya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah ya karena Allah, untuk Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Dan jika kalian tertahan ya untuk menyempurnakan haji dan umrah, artinya kalau antum pergi haji, antum pergi umrah, qadarullah antum tertahan tidak bisa haji dan umrah. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau pada tahun ke-6 berencana untuk umrah, ternyata orang-orang musyrikin Quraisy menghalangi dan melarang untuk masuk ke mana? Ke Mekah. Nah, kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Fa in uhsirtum, kalau kalian tertahan, terhalang untuk haji dan umrah. Famastaysara minal hadi, maka hendaklah ia menyembelih hadyu. Hadyu itu dam. Ya, yang mudah bagi dia. Apa itu? Menyembelih seekor kambing yang usianya di atas 1 tahun. Ya, masuk tahun yang kedua. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah orang yang ihsar, yang tertahan ini khusus dalam keadaan perang saja atau dalam segala keadaan? Misal, kalau misalnya ada orang tidak bisa menyempurnakan haji dan umrohnya itu karena sakit misalnya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa menyempurnakan haji dan umrohnya. Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan kalau misalnya ia tertahan karena sakit, maka tidak ada isar buat dia. Yang benar kata mereka, hendaklah dia menunggu sampai dia sembuh, baru kemudian menyempurnakannya. Ya. Namun Syekh Utsaimin berkata yang rajih, bahwa ihsar di sini masuk padanya semua perkara yang bisa menghalangi seseorang untuk menyempurnakan haji dan umrah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini tidak memberikan batasan. Allah mengatakan fa in uhsirtum, jika kalian tertahan. Allah tidak menyebutkan tertahan oleh apa. Memang ayat ini ya, bercerita sebab utama ayat ini tentang Nabi tertahan karena apa? Ya, keadaannya ditahan oleh orang-orang musyrikin. Akan tetapi kaidah tafsir masyhur ya akhi, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Ya. Sementara lafadznya ini umum. Allah mengatakan kalau kalian tertahan. Allah tidak menyebutkan tertahan dengan apa. Ya, ini menunjukkan ya makna umum, bukan hanya sebatas tertahan oleh musuh ya, dalam peperangan, tapi juga karena hal-hal yang lainnya. Ya. Namun ya kalau misalnya kita berada di mikot, misal kita sedang berada di mikot mau siap-siap talbiyah. Ya, kalau misalnya kita dari Madinah berarti mikotnya di mana? Di Muzdalifah, di Bir Ali. Tapi dalam keadaan kita sakit parah. Dan kita tidak yakin bisa menyempurnakan apa? Haji dan umrah. Maka orang seperti ini disunahkan di saat dia berada di miqat, setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, dia berkata Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempatku di tempat yang engkau ya cegah aku padanya. Kenapa? Kalau dia ucapkan ini, kata para ulama, tidak ada kewajiban untuk bayar dam lagi. Wajib bayar dam itu kalau dia tidak mengucapkan ucapan tadi. Ya. Allahu a'lam, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain. Kita lanjutkan. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian tertahan ya dari menyempurnakan haji dan umrah, maka hendaklah yang mudah dari kalian untuk kalian ya dari sembelihan. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah.
Dan jangan kalian mencukur rambut kalian sampai sampainya haju kepada tempatnya. Artinya jangan sampai kalian tahallul sebelum waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Ai la tuziluha bil Musa." Artinya jangan kalian cukur dengan pisau cukur hatta yablughal hadyu mahillah. Hingga hadyu itu telah sampai kepada tempatnya. Wal makna hatta yasila ila yaumi hululihi. Artinya sampai ke hari yang telah ditentukan untuk tahallul. Kapan itu? Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Wa thabatatis sunnah bi anna man qaddama al-halq 'ala an-nahar fala haraja 'alaih. Dan sunnah Nabi telah menunjukkan kalau ternyata di hari yang ke-10 itu ada orang yang lebih mendahulukan tahallul dulu sebelum ia menyembelih, maka itu tidak apa-apa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ketika Nabi SAW di tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi ditanya oleh para sahabat, "Hai Rasulullah, ya aku tahallul sebelum menyembelih, bagaimana?" Kata Rasulullah, "La haraj, tidak apa-apa." Ada lagi yang mengatakan, "Hai Rasulullah, ya aku menyembelih dulu sebelum melempar, bagaimana?" Kata Rasulullah, "La haraj, tidak apa-apa." Iya. Makanya yang seperti ini boleh selama dilakukannya pada tanggal berapa? Tanggal 10. Walaupun memang yang sunnahnya sih secara beruntun. Melempar, kemudian menyembelih, baru apa? Tahallul. Iya. Itu yang lebih utama. Faman kana minkum maridan aw bihi adza. Maka siapa yang ia sakit au bihi adza atau terkena gangguan seperti penyakit atau kutu misalnya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, kutu saya ini berjatuhan ya Rasulullah, dan saya merasa terganggu sekali dengan kutu saya ini. Boleh enggak saya menggundul kepala saya ini?" Yes. Padahal masih ihram, belum waktunya untuk tahallul. Maka Rasulullah pun diam. Tak lama kemudian Allah pun turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Silahkan kamu tahallul, namun kamu wajib bayar dam." Iya. Allah katakan, "Faman kana minkum maridan." Siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adam min ra'sihi, atau ada gangguan dari kepalanya itu, fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka tidak mengapa ia melakukan itu. Tapi harus dia bayar fidyah, berupa apa? Puasa. Atau apa? Atau sedekah. Sedekah kepada 6 fakir miskin. Di mana setiap satu miskinnya itu dibayar dengan setengah sok. Setengah sok itu satu soknya itu kan sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 625 gram. Berarti setengah sok itu 2 mud. Kalau 625 gram dikali 2 berapa? 1000 berapa mas? 625 1.500 ya? Sekitar 1.500 ya, sekitar itu ya. Iya. Ini akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Au nusuk, atau menyembelih dam. Itu menyembelih apa? Kambing. Nah, ini diberikan pilihan. Orang yang ternyata sakit atau dia terkena gangguan pada kepalanya,
dan dia harus tahallul sebelum waktunya, maka ia diberikan salah satu dari 3 pilihan. Pilihan yang pertama apa? Puasa. Pilihan yang kedua apa? Puasa di sini itu puasa 3 hari ya. Pilihan yang kedua tadi apa? Sedekah, itu memberi makan 6 fakir miskin. Pilihan yang ketiga apa? Atau menyembelih kambing. Ya. Fa idza amintum, dan apabila kalian aman maksudnya yaitu dari musuh. Ya, tidak terkena ihsar. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Maka siapa yang mau tamattu hajinya. Apa haji tamattu itu? Haji tamattu itu artinya umroh dulu, baru kemudian apa? Haji. Ya, kenapa disebut tamattu? Tamattu itu artinya bersenang-senang, Pak. Sebab kalau misalnya antum kloter pertama nih, kalau antum hajinya ifrad, antum harus berihram terus ya sampai selesai haji. Bayangkan antum selama sebulan di Mekah, kloter pertama ya, nungguin selesai haji itu sebulan, 40 hari Pak. Saya dulu waktu kuliah ya, ada saya melihat jemaah haji kemana-mana pakai baju ihram aja. Saya tanya, Bapak hajinya apa? Saya haji ifrad Ustaz. 40 hari pakai baju ihram terus. Nggak boleh jima sama istri, nggak boleh pakai wewangian dan yang lainnya. Nyusahin banget. Saya bilang kenapa nggak haji tamattu aja? Kalau haji tamattu kan apalagi kalau kloter pertama ya, pas sampai sana umroh, setelah umroh selesai pakai baju lagi. Boleh jima dan yang lainnya, nggak masalah. Baru kemudian tanggal 8 ya, kembali berihram lagi. Baru kemudian talbiyah haji. Maka itu memudahkan, namanya disebut dengan tamattu. Ya. Dan ikhtilaf para ulama tentang hukum tamattu bagi mereka yang hajjatul Islam. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar pendapatnya bahwa tamattu itu hukumnya wajib. Dalilnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu untuk mengganti niatnya yang tadinya qiran menjadi apa? Umroh. Untuk hajinya haji tamattu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lawis taqbaltu min amri mastadbartu walam masuktul hadya. Kalau masih sempat bisa diulangi lagi aja, aku tidak akan membawa hewan hadyu, kata Rasulullah. Dan aku akan jadikan ini sebagai umroh saja. Iya. Sehingga atas dasar itu Ibnu Abbas mengatakan dan Ibnu Umar, tamattu itu wajib. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Fa idza amintum, apabila kalian aman, ya, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka siapa tamattu dengan umrah kepada haji, famastaisara minal hadi, maka hendaklah dia menyembelih yang mudah dari hewan sembelihan. Artinya orang yang haji tamattu wajib membayar dam tamattu. Ya. Faman lam yajid, kalau ternyata dia tidak mendapatkan dam tamattu, bagaimana? Misalnya duitnya, saya dulu waktu kuliah, waktu haji, saya berangkat sama teman, ya pas tamat, kan haji kami haji tamattu. Pas mau bayar, mau beli dam, qadarullah duitnya dicuri orang, Mbak. Akhirnya nggak punya duit buat beli apa? Dam. Bagaimana kalau seperti ini keadaannya? Allah mengatakan apa? Fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka hendaklah ia berpuasa 3 hari di saat sedang haji.
Ya. Dan 7 hari saat ia pulang ke negerinya. Tilka asyaratun kamilah. Maka itu 10 hari yang sempurna. Nanti kalau ada orang yang haji tamattu dan tidak punya apa-apa atau tidak mendapatkan kambing sebagai dam tamattu, maka kewajiban dia apa? Puasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat sudah pulang ke rumahnya. Iya. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu yaitu haji tamattu tersebut. Bagi orang yang bukan ahlinya hadir di Masjidil Haram. Artinya apa maksudnya hadir di Masjidil Haram? Ikhtilaf para ulama tafsir. Namun pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ahli tafsir kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud yaitu penduduk tanah haram, itu Mekah. Artinya haji tamattu itu bagi mereka yang bukan penduduk Mekah. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya adab Allah sangat keras sekali. Kenapa Allah mengakhiri ayat haji dengan ancaman? Ya. Agar mereka yang haji ini benar-benar memperhatikan apa? Manasik yang benar. Jangan sampai kita melanggar kewajiban-kewajiban manasik. Jangan sampai kita bikin cara-cara sendiri dalam manasik. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang haji dan umroh. Jangan merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah itu keras siksanya. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah wujubu itmamil haji wal umrah. Wajib menyempurnakan haji dan umrah bagi orang yang sudah bertalbiyah, masuk dalam ihram. Orang kalau sudah masuk ihram, talbiyah wajib sempurnakan. Kecuali kalau terhalang yang saya disebutkan tadi. Ya, terhalang oleh musuh atau terhalang karena sakit yang ya menyebabkan ia tidak mungkin bisa menyempurnakan apa? Ya, haji dan umroh. Maka yang seperti ini ya ini udzur namanya. Ya. Wa min fawaidil ayah. Di antara faidah ayat ini, annahu la tajuzul istinabatu fi syai'in min af'alil haji wal umrah. Bahwa perbuatan-perbuatan haji dan umrah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ya, seperti tawaf, sa'i, enggak bisa digantiin sama orang. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrah, sempurnakan oleh kalian haji dan umrah. Ini mengharuskan dia sendiri yang harus melakukannya. Ya. Namun ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak tidak bisa melempar jumroh Aqobah karena ada sakit, boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi ingat, itu kalau punya udzur syar'i. Antum sedang sakit, ya, supaya nih mau jalan, sementara jumroh untuk melempar jumroh kan jalannya terkadang jauh gitu. Antum nggak bisa melempar, akhirnya antum minta diwakilkan kepada temannya, tolong ya, lemparkan buat saya. Maka yang seperti ini boleh. Min fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini, al-hadar mimma yaf'aluhu ba'dun nas al-an min at-tasahul fi ramyil jamarat. Haitsu innahum yuqiluna min man yarmi anhum biduni udhrin. Itu peringatan terhadap perbuatan sebagian orang di zaman ini, di mana mereka belum apa-apa sudah mewakilkan orang untuk
ya, melempar jumroh padahal tidak punya udzur syar'i. Padahal dia mampu untuk melempar sendiri. Ya. Makanya yang seperti ini tidak benar. Boleh mewakilkan dalam melempar jumroh itu kalau memang dia punya apa? Udzur syar'i. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya. Wujubul ikhlasi lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah haji dan yang lainnya dan umroh untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu lillah. Bukan karena pengen disebut Pak Haji. Kadang kan banyak ya orang Indonesia kalau pulang haji terus dipanggil nama nggak mau ini Pak, kamu nyahut. Pak Budi, diem aja. Kalau dipanggil Pak Haji, ada apa? Ya. Nah ini niatnya udah nggak benar Pak. Bahkan sebetulnya gelar haji itu termasuk bid'ah dalam agama. Apa pernah antum mendengar para sahabat memanggil kepada Rasulullah haji, ya Rasulullah Haji Muhammad? Apa pernah para sahabat dipanggil haji? Pernah nggak Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ditambahin di depannya Al-Hajj Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Allah tidak ada satupun, Pak, ulama dari semenjak sahabat tabi'in sampai zaman-zaman setelahnya yang mereka itu menggelarkan haji di depan namanya, tidak ada satupun juga. Maka ya tidak perlu kita bikin gelar-gelar haji, itu nggak perlu. Nggak perlu kita pengen kelihatan saya ini haji, nggak perlu. Apalagi mau dipanggil Pak Haji, Ji, gimana Ji? Ya. Kecuali kalau memang nama aslinya dari kecil Haji. Ya gimana lagi? Iya. Sekalian aja antum gelarnya 5. Ya, atau 4. Haji, sholat, zakat, umroh. Faedah selanjutnya. Annahu idza uhsira al-insan an itmamil haji wal umrah falahu an yatahallal walakin alaihi al-hadyu. Bahwa orang apabila tertahan dari menyempurnakan haji dan umrah boleh ia tahallul. Namun dia wajib untuk membayar dam. Ya, atau membayar fidyah. Ya. Hadyu. Karena Allah katakan fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Apabila kalian tertahan, maka sembelihlah yang mudah kalian dari hadyu. Ya. Namun sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa orang yang sakit misalnya kemudian ketika di mikotnya sudah mengatakan Allahumma mahalli atau Allahumma in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar apa? Hadyu lagi. Ya, kalau dia memberikan syarat seperti itu di miqat. Ya. Aminha. Anna man ta'adzara aw ta'assara 'alaihi hadyu fala syai'a 'alaihi. Bahwa orang yang tidak mendapatkan hadyu saat terhalang dari menyempurnakan haji dan umroh, maka tidak ada kewajiban apapun buat dia. Karena Allah mengatakan, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian tertahan dari menyempurnakan haji dan umroh, maka sembelihlah yang mudah dari kalian dari hadyu. Walam yadhkurillahu badilan indal ajizi. Di sini Allah tidak menyebutkan ganti
kalau ternyata tidak mudah untuk mendapatkannya. Berarti mafhum daripada ayat ini apa? Kalau dia tidak mendapatkan hewan hadyu saat tertahan tidak bisa menyempurnakan haji dan umroh, maka tidak ada kewajiban apapun buat dia. Iya. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tertahan tidak bisa menyempurnakan haji dan umroh tidak wajib untuk tahallul. Tidak wajib untuk apa? Tahallul. Akan tetapi ulama yang lain berpendapat wajib tahallul. Kenapa? Karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh bersama para sahabat, kemudian terkena ihsar, di mana Nabi tidak bisa menyempurnakan umroh karena dilarang oleh kaum musyrikin. Disebutkan dalam hadis tersebut Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tahallul. Dan ketika melihat para sahabat tidak melakukan tahallul, Rasulullah marah. Tidak mungkin Rasulullah marah untuk perkara yang sifatnya hukumnya apa? Sunnah. Maka dari itu pendapat yang rajih, wallahu a'lam, wajib dia tahallul. Wa minha anna al-muhsar la yajib alaihi al-qada'. Faedah yang selanjutnya, bahwa orang yang terkena ihsar, yaitu terhalang, tidak bisa menyempurnakan umrah atau hajinya, maka tidak wajib mengqada'nya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam yadhkurhu, karena Allah tidak menyebutkan qada' dalam ayat ini. Walau kana al-qada'u wajiban ladzakarahu Allah azza wa jal. Sebab kalau harus mengqada' di tahun depannya, pasti Allah akan menyebutkan dalam ayat ini. Artinya kalau misalnya kita terkena ihsar, tertahan, tidak bisa menyempurnakan haji dan umroh, apakah dia harus mengqada'nya di tahun yang akan datang? Jawab tidak. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan hal ini di dalam Al-Quran. Ya. Min fawaidil ayat, faedah selanjutnya dari ayat ini, annahu la budda an yakuna hadzal hadyu mimma yasihhu an yuhda bi an yakuna balighan lis-sinnil mu'tabar saliman min al-uyubil mani'ah min al-ijza'. Bahwa hewan hadyu, hewan sembelihan hadyu itu disyaratkan harus hewan yang sah untuk disembelih. Dari sisi apa? Usia. Demikian pula selamat dari aib. Iya. Maka kalau misalnya usianya belum mencukupi, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai apa? Hadyu. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya, tahrimu halqi ra's 'alal muhrim. Orang yang sedang berihram, haram hukumnya mencukur rambut. Ini termasuk mahdhuratul ihram, termasuk larangan-larangan dalam ihram itu, yaitu memotong rambut, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kalian sampai hadyu itu telah tiba masanya. Wa minha annahu la yahrumu halqu sya'rin ghair ra's. Lianna Allah khassa an-nahya bihalqi ra's faqat. Wa amma syarib wal ibat wal 'anah was saq wal dhira' fala yadkhul fil ayatil karimah li'annahu laysa min ar-ra's. Wal aslul hil wa hadha ma dhahaba ilaihi ahlu dhahir. Kata beliau,
Sebagian ulama, dan ini pendapat Zahiri, yang mengatakan bahwa yang tidak boleh dicukur itu hanya rambut kepala saja. Hanya rambut apa? Ya, kepala saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahliqu ru'usakum. Allah mengatakan adam mir ra'sihi, atau ada penyakit di kepalanya. Allah hanya menyebutkan kepala. Ya. Maka atas dasar itu kata pendapat Zahiri, kalau kita sedang ihram kemudian cabut bulu ketiak boleh. Cukur kumis boleh menurut pendapat Zahiri. Walakinna aktsara ahli ilm alhaqu bi sya'ra baqiyatil badan. Akan tetapi para kebanyakan ulama, yang ini pendapat jumhur, mengatakan bahwasanya rambut ketiak, rambut ketek, ya, kumis, demikian pula betis, ini hukumnya sama dengan apa? Kepala. Ya. Qiyasan ala sya'ri ra's. Kenapa? Karena dikiaskan dengan rambut kepala. Li'anna al-illa fi tahrimi halqi ra's ar-ra's at-taraffuh wa izalatul adha. Ya, karena kata beliau ilat haramnya mencukur kepala, mencukur rambut, ya, yaitu dalam rangka menghilangkan al-adha. Wa hadha haslun fi halqi ghairihi min asy-syu'ur, dan ini ada juga ilat tersebut pada rambut-rambut yang lainnya. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa kias mereka tidak benar. Ya. Maka seakan beliau, ya, lebih condong kepada pendapat Al-Zahiri. Akan tetapi beliau untuk kehati-hatian, kata beliau, lebih baik ditinggalkan. Ya. Demikian Syekh Utsaimin. Terkadang beliau merojihkan suatu pendapat, tapi karena pendapat ini yang berlawanan ini pendapat jumhur, hampir seluruh ulama kecuali Zahiri saja, maka beliau mengatakan fal ihtiyat. Walakin nadharan li anna jumhur ahli al-ilmi alhaqu dzaka bi sya'ri ar-ra's fal ihtiyat tajannubu dzalika mura'atan liqaulil jumhur. Akan tetapi karena ini pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, bahwasanya tidak ada bedanya rambut ketiak, rambut jenggot, rambut kumis, rambut betis dengan rambut apa? Kepala, maka yang lebih hati-hati, kata Syekh Utsaimin, enggak usah dipotong. Ya. Wallahu a'lam. Wa min fawaidil ayah. Faedah selanjutnya, Anal muharram ma yusamma halqan. Yang diharamkan itu adalah mencukur. Lalu bagaimana kalau ternyata kita mencabut satu helai rambut? Karena kan dalam ayat ini disebutkan dengan mengatakan apa? Mencukur. Kalau misalnya mencabut satu helai rambut, boleh enggak? Kata Syekh Utsaimin, wa hadza mimma ikhtalafa alaihi fiha ulama. Di sini terjadi ikhtilaf para ulama. Wa qala ba'dhum idza akhadha sya'rah wahida min ra'si faqad halaq. Sebagian ulama berpendapat siapa yang mengambil walaupun satu helai rambut, maka itu sama hukumnya dengan mencukurnya. Ya. Maka fa'alaihi fidyatu it'amu miskin wa in akhadha sya'ratain fa it'amu miskinain wa idza akhadha thalatha sya'rat ya fadam. Maka dia wajib membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Kalau dia mencabut 2 helai, 2 miskin. Kalau dia mencabut 3 helai rambut, maka dia wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing.
Ya. Setiap miskin, satu miskinnya setengah sa'. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat annal hukma yata'allaq bi rub'i ra's, bahwa hukum wajibnya menyembelih dam atau hukum fidyah tersebut ini kalau dia itu mencukur 1/4 bagian kepalanya, rambutnya. Ya. Fa inna halqa duna rub' fala syai'a alaih. Kalau ternyata ia mencukur kurang dari 1/4, kata mereka enggak apa-apa. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, ini hukum tanpa dalil. Hukum tanpa apa? Dalil. Sehingga pendapat ini lemah. Wa qala akharun, pendapat ulama lagi berpendapat apa? Tata'allaq al-fidyah bima yumatu bihil adha, wa ma'na yumat yuzal ay bima yahsulu bihi izalatul adha. Bahwa hukum haram itu berhubungan dengan apa? Ya, hukum fidyah itu berhubungan dengan sesuatu yang menghilangkan padanya adha, gangguan. Ya. Wa hadza la yakunu illa bijuz'in kabirin min ar-ra's, dan ini tidak mungkin kecuali kalau sebagian besar kepala. Ya. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyah." Siapa di antara kalian sakit atau terkena gangguan dari kepalanya. Fadalla hadza ala anna al-muharram alladhi tata'allaq bil fidyah huwa ma yumatu bihil adha. Ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya wajib membayar fidyah itu kalau yang dicukur itu ya sebesar sesuatu yang menghilangkan padanya apa? Gangguan, itu kebanyakan rambut. Wa hadza madhhab Malik wa huwa sahihun min haitsu anna al-fidyah la tajib illa bima yumatu bihi al-adha faqat. Dan ini pendapat Imam Malik. Lakinnahu ghairu sahih. Akan tetapi kata beliau, pendapat Imam Malik ini dari satu sisi benar, dari sisi yang lain enggak benar. Benar, ya. Kata beliau dari sisi bahwa tidak wajib fidyah kecuali dengan sesuatu yang dihilangkan padanya gangguan tersebut. Akan tetapi tidak benar min kaunit tahrim yata'allaq bima yumatu bil adha faqat, bahwa keharaman untuk mencukur rambut itu hanya berhubungan dengan menghilangkan gangguan saja, tidak benar. Fatahrim yata'allaq bima yusamma halqan. Yang benar kata beliau, keharaman itu berhubungan dengan yang namanya mencukur. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka semua yang disebut dengan mencukur, yang semakna dengan mencukur, maka pada waktu itu dia diharamkan saat apa? Ihram. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah dalil. Faqad ihtajama wa huwa muhrim fi yafukhihi fi a'la ra'sihi. Rasulullah pernah ya berbekam saat ihram. Di mana? Di yafukh. Ya. Dan kata beliau, kalau orang yang berbekam di yafukh itu tidak mau untuk mencukur apa? Bagian rambut tersebut. Dan tidak pernah ada nukilan bahwa Nabi SAW membayar fidyah. Ya. Maka ini menunjukkan ya, fadalla dzalika ala anna ma tata'allaq bil fidyah huwa ma yumatu bil adha duna syai'il yasir. Ya, maka ini menunjukkan, kata beliau, sesuatu yang sedikit saja itu tidak mengharuskan bayar apa? Fidyah. Wallahu a'lam. Ini fikih yang berhubungan dengan haji ya. Wa min fawaidil ayat, faedah selanjutnya, annahu la yajuzul halqu illa ba'da an-nahr. Ya, tidak boleh mencukur rambut kecuali setelah menyembelih. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah.
jangan kalian mencukur rambut kalian sampai hadyu itu telah disembelih. Ya. Ini pendapat banyak ulama ya, yang mengatakan demikian. Bahwa tahallul itu harus setelah apa? Menyembelih. Ya. Namun kata beliau yang rajih boleh. Kalau misalnya mendahulukan tahallul dulu sebelum apa? Sebelum menyembelih. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang sahih. Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang tahallul dulu baru apa? Nyembelih. Maka Nabi mengatakan nggak apa-apa, silakan. Ya. Wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini juga jawazu halqi ra's lil marad wal adha. Bolehnya mencukur rambut ketika sedang ihram jika karena sakit atau ada gangguan. Ya. Aminha faedah selanjutnya. Wujubul fidyah 'alal muhrim idza halaqa ra'sahu. Wajibnya membayar fidyah bagi orang yang muhrim. Muhrim itu Pak artinya apa? Orang yang sedang ihram. Kita orang Indonesia ini suka latah. Dia bukan muhrim saya. Ini salah. Kalau itu mahram. Ya. Kalau akhwat yang bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Kalau mahram artinya wanita yang haram dinikahi. Dibedakan antara muhrim dengan mahram. Kata beliau, orang yang sedang muhrim, yang sedang ihram, wajib fidyah kalau ia mencukur kepalanya. Atau ia berpuasa 3 hari. Atau memberi makan 6 fakir miskin. Setiap fakir miskinnya berapa? Setengah sa'. Ya. Itu dipilih, silakan antara salah satu dari 3 tersebut. Ya. Mana yang lebih mudah buat dia. Masih banyak ya faedah-faedahnya. Sini beliau menyebutkannya, tapi karena waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.